Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Adinta Data Bersembiring dengan NIM 2411011027 dengan absen 19 dari kelas BKA semester 2, di mana dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas statistika dasar, yaitu konsep uji prasyarat. Soal yang pertama itu, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan uji prasyarat analisis parametrik dan mengapa uji normalitas menjadi bagian penting dari syarat tersebut. Yang pertama itu, uji prasyarat parametrik adalah serangkaian tes yang dilakukan sebelum menggunakan analisis statistik parametrik untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi dasar seperti normalitas, homogenitas varians, dan linearitas. Dan mengapa uji normalitas menjadi bagian penting dari persyaratan tersebut? Karena uji normalitas menjadi penting karena sebagian besar teknik parametrik seperti uji t-test atau ANOVA mau mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Jika distribusi tidak normal, hasil analisis bisa menyesatkan atau tidak valid. Jadi, uji normalitas memastikan bahwa analisis parametrik yang digunakan secara tepat dan akurat. Soal yang kedua itu, berikan penjelasan mengenai apa distribusi normal dan bagaimana kita dapat mengenali data yang berdistribusi normal secara konseptual dan visual. Distribusi normal adalah pola sebaran yang menarik kurva simetris seperti lonceng, yang dikenal sebagai bell curve, di mana sebagian besar nilai terkonsentrasi di rata-rata dan semakin sedikit nilai di kedua ujung ekstrem. Ciri-ciri distribusi normal secara konseptual terbagi menjadi 3. Yang pertama itu, nilai min, median, dan modus sama atau sangat berdekatan. Yang kedua itu, sebaran dan simetris di sekitar rata-rata. Dan yang terakhir itu, sekitar 68% data berada dalam kurang lebih satu standar deviasi dari rata-rata, 95% dalam kurang lebih 2, dan 99,7% dalam kurang lebih 3 aturan empiris. Selanjutnya itu, cara mengenali distribusi normal secara visual. Yang pertama itu histogram, di mana membentuk kurva lonceng yang simetris. Yang kedua itu pola Q atau plot titik-titik, data membentuk garis lurus diagonal jika distribusi mendekati normal. Dan yang terakhir box plot, simetris tanpa pengecilan ekstrim yang mencolok. Dengan menggabungkan pemahaman konsep dan visualisasi, kita menilai apakah data memenuhi asumsi normalitas. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana prinsip kerja uji square dalam uji normalitas, termasuk apa yang dibandingkan dalam pengujian tersebut. Uji chi-square untuk normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk memenuhi atau mengetahui apakah sebaran data mengikuti distribusi normal dengan cara membandingkan frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diterapkan, di mana prinsip kerjanya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu, kelompokkan data ke dalam beberapa kelas atau interval. Yang kedua itu, hitung frekuensi O, jumlah data yang dalam setiap kelas. Selanjutnya, hitung frekuensi atau E, jumlah yang seharusnya ada di setiap kelas jika data berdistribusi normal atau menggunakan rumus distribusi normal. Yang ketiga itu, hitung nilai chi-square menggunakan rumus. Dan yang terakhir itu, bandingkan nilai x pangkat 2 dengan x pangkat 2 tabel berdasarkan derajat kebebasannya. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan 2 asumsi yang harus dipenuhi ketika menggunakan uji chi-square untuk menguji normalitas distribusi. Yang pertama itu, data harus dalam bentuk kategori atau dikelompokkan ke dalam interval. Uji chi-square tidak bisa dilakukan langsung pada data mentah, tapi harus dibagi ke dalam beberapa kelas atau interval. Hal ini karena yang dibandingkan adalah frekuensi atau jumlah data dalam tiap kelas, bukan nilai-nilai data secara langsung. Yang kedua itu, frekuensi harapan minimal 5 di setiap kelas. Setiap kelas harus memiliki frekuensi expect lebih besar dari 5 atau lebih agar perhitungan statistik valid.
Jika kurang dari 5, hasil uji tidak bisa akurat atau menyesatkan karena distribusi chi-square sangat tidak lagi stabil. Nomor terakhir, jelaskan satu kelebihan dan satu keterbatasan uji chi-square, khususnya digunakan dalam penelitian sosial dengan jumlah sampel kecil. Adapun kelebihannya, sederhana dan fleksibel, digunakan untuk data kategori, di mana uji chi-square tidak membutuhkan data berskala interval atau rasio, cukup data dalam bentuk kategori atau frekuensi. Ini sangat berguna dalam penelitian sosial karena banyak variabel sosial seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendidikan bersifat kategorik. Selain itu, perhitungannya relatif mudah untuk memerlukan asumsi distribusi awal yang lebih kompleks. Dan adapun keterbatasannya, yang pertama itu kurang akurat jika digunakan pada sampel kecil. Karena uji chi-square mengandalkan asumsi bahwa frekuensi harapan di setiap kategori minimal 5. Dalam sampel kecil, seringkali tidak semua kategori memenuhi syarat ini. Akibatnya, hasil uji chi-square tidak valid atau menyesatkan, karena nilai chi-square menjadi tidak stabil dan meningkatkan risiko kesalahan pengambilan keputusan, seperti kesimpulan bahwa data tidak valid atau normal padahal sebelumnya normal. Inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.